I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, di saat ini kita akan masuk pada pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian e-learning. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kedua, istilah-istilah dalam e-learning. Yang pertama, online learning. Kedua, internet enable learning. Ketiga, virtual learning atau web-based learning. Selanjutnya yaitu syarat kegiatan belajar elektronik atau e-learning terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya eksternal hard disk, flash disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Manfaat dari e-learning. Apa saja manfaat dari e-learning? Yaitu yang pertama, dengan adanya e-learning, maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Ketiga, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Keempat, dengan e-learning, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Strategi penggunaan e-learning. Apa saja strategi penggunaan e-learning? Strategi e-learning melibatkan 4 tahap, yaitu analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kompetensi dasar yang harus dimiliki pendidik untuk menyelenggarakan model pembelajaran e-learning. Yang pertama, kemampuan untuk membuat desain instruksional atau instructional design sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam rencana pembelajaran. Kedua, penguasaan teknologi dalam pembelajaran, yakni pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mendapatkan materi ajar yang up-to-date dan berkualitas. Ketiga, penggunaan materi pembelajaran atau subject matter sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Sistem dan aplikasi e-learning. Apa saja sistem dan aplikasi e-learning? Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa online, program e-learning, dan konten pelatihan, misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen, proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Keberhasilan e-learning ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dengan berbagai fasilitas pendidikan, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut.
Apabila pembelajaran berbasis pada web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antara kelompok, administrasi penunjang sistem, dan pendalaman